hormati, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Di tengah-tengah kita ini hadir Pak Ustadz yang sudah tadi kita sampaikan. Mungkin di antara kita atau di antara anak-anakku sekalian baru pertama kali melihat beliau, tetapi sebenarnya suara beliau ini sudah sampai kemana-mana. Ya. Kita sering dengar lewat dia siaran radio, ya. Jadi yang namanya Dr. Haji Karyono Ibnu itu adalah beliau, ya. Kalau pernah dengar di beberapa siaran di radio, terutama radio Al-Jad kalau misalnya ya, sering kita dengar ya. Saya sering meskipun di mobil juga sering mendengarkan ceramah-ceramah ini. Jadi salah satunya adalah beliau yang sering memberikan ceramah agama. Nah, maka dari itu hari ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua, dan hendaknya kita bisa mengikuti dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti juga dapat kita amalkan dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih Pak Ustadz dan Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta anak-anakku. Dan pada hari ini dan terakhir, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan ini juga membawa kebaikan bagi warga sekolah kita semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri melakukan renungan diri apa yang dikerjakan hari ini bermanfaat untuk hari esok dengan cara takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Al-Quran surat yang ke-59, surat Al-Hasr ayat 18. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah itu apa? Nah, itu wakilnya. Oh, masih halang wakilnya. Hah? Ini wakil dua. Ada berapa wakil? Ya. Wakil. Kemudian wali kelasnya ada juga. Ya, apa wali kelasnya? Kemudian saya lagi Dewan Guru semuanya. Ya, ada administrasinya, ada anak-anakku semuanya. Ya, ini wajahnya kok sepertinya seragam ini. Aku sudah melihat wajahnya mirip-mirip nah yang di depan ini. Ya, kecuali. Baik, pertama sama mengikuti pelajaran dan mengikuti ceramah itu sama. Sama-sama mengisi otak. Otak itu kalau diumpamakan gelas, nah ini gelas. Otak ini umpamakan gelas, gelasnya mau diisi kan? Otak mau diisi juga. Kalau gelas mau diisi, sekalinya sudah ada isinya. Nah, jadi kalau diisi penuh ini cuma isinya sedikit karena ada isinya. Supaya banyak isinya diapakan? Hah? Hah?
Apanya ditambahi? Airnya. Kalau air ditambahi langsung penuh. Gelas, ganti gelas. Hah? Ganti gelas. Dibuang. Cuma sayang kalau ini dibuang. Oh, diminum. Ya. Diminum. Ini diminum dulu. Diminum. Ya. Jadi gelas ini diminum, nantinya akhirnya kosong. Ya, kosong. Ya. Kalau otak manusia supaya kosong diapakan? Masa diminum juga? Oi, diapakan? Dikosongkan. Kayak apa otak ini dikosongkan? Kenapa? Hah? Bongkar. Aduh, ada mahal. Sama Bapak Ibu guru yang di depan ini sama, aku tanya, sampai mendengarkan ceramah saya, otaknya dikosongkan dulu, kayak apa caranya? Kalau yang di sini nggak tahu, aku tanya kepala sekolah nantinya. Ini kujuran. Tapi siapa ada yang tahu mengosongkan otak? Goreng. Ayo kita goreng semuanya. Ada praktis kalau goreng. Hah? Katanya Sidin memperhatikan, belum dikosongi kayak apa? Memperhatikan tetap mau penuh. Kayak apa? Ini Ustaz sebelah sana mengosongkan otak ini kayak apa? Hah? Istighfar. Hah? Konsentrasi tidak dikosongkan. Baik, mengosongkan otak manusia yaitu dengan cara ingat kepada Allah. Kalau orang ingat kepada Allah, yang lain ingat enggak? Tidak, yang lain kosong. Ya. Jadi kalau memulai belajar, ingat kepada Allah itu caranya kayak apa? Ya, berdoa. Berdoanya paling tidak berdoanya itu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak itu. Kalau ada tambahnya lebih bagus lagi. Tatkala mengucapkan Bismillah, yang diingat siapa? Kalau yang diingat Allah, yang lain kosong. Ya, apalagi kalau pas berdoa. Ini seharusnya dimulai setiap mau belajar, baik belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Dan tentunya sangat bagus kalau nantinya dibimbing oleh siapa? Yang membimbing supaya berdoa, guru. Jadi mari kita berdoa itu. Dan apa doanya? Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gelas ini dikosongkan, diminum habis. Sekalinya tadi ada ingusnya aku waktu minum itu. Padahal mau diisi, berarti ada kotorannya masih. Supaya bersih diapakan? Dicuci. Ya, dicuci. Kalau otak manusia dicuci itu disuruh istighfar. Ini bagus tadi langsung istighfar. Tapi doanya belum. Doanya belum. Jadi berdoa dulu kemudian beristighfar. Ya. Doanya pakai apa tadi? Nah, seharusnya Al-Fatihah dulu baru istighfar. Mari kita berdoa. Ujarnya beliau ini baca Al-Fatihah dulu. Yang diingat hanya Allah ya, waktu Al-Fatihah. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian anak-anakku, marilah kita beristighfar paling sedikit 3 kali. Ayo kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Anak-anakku semuanya, Bapak Kepala Sekolah dan Wakil dan guru semuanya yang hadir, materinya ini bagaimana meningkatkan kecerdasan otak manusia. Jadi kamu nanti kecerdasannya bisa naik 2 kali lipat, bisa naik 3 kali lipat, yang tertinggi nantinya bisa naik 100 kali lipat. Siapa yang ingin tahu caranya? Oi, semuanya, ini ingin tahu juga sebuah kecerdasannya. Ya, yang mengatakan bukan aku, yang mengatakan adalah Allah. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Baca Al-Quran itu pelan-pelan. Nanti akan aku berikan kepadamu perkataan yang berbobot. Artinya otak yang sangat hebat. Tapi syaratnya baca Al-Quran pelan-pelan. Oleh sebab itu, sebelum kamu belajar, tentunya kamu harus baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya tidak di sekolahan, tidak jadi soal. Yang jelas baca di rumah, baca sambil dudukan sebelum nanti masuk ke kelas. Pokoknya baca. Karena orang yang tidak baca Al-Quran, temannya adalah loh, kok tahu? Ini hebat ini. Kalau orang hari itu tidak baca Al-Quran, temannya adalah dari mana kok tahu ini? Hebat ini muridnya sampean. Siapa tadi yang baca Al-Quran subuh? Jadi kalau demikian temannya adalah ya Allah. Jangan-jangan Bapak Ibu guru ini tadi pagi tidak baca Al-Quran. Nah, kalau tidak baca Al-Quran tidak ambil pusing, siapa saja. Temannya adalah ayatnya, siapa yang tahu? Ayatnya. Oi, siapa yang tahu ayatnya? Mana ayatnya? Mana ustadznya? Ya, tidak apa-apa. Karena aku sudah berkawan, jadi kada ingat ayatnya, kada apa-apa. Karena dengan kawan. Ingat, saya bacakan ayatnya. Al-Quran surat 43 ayat Al-Quran surat 43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari bacaan Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, maka kami jadikan setan masuk ke dalam tubuhnya, dan setan itu menjadi teman karibnya. Setan itu menggoda manusia 2 kali sehari. Oi, Bu, setan itu menggoda manusia 2 kali sehari. Pak, 2 kali. Oi, anak-anakku,
2 kali. Yang pertama di waktu habis sholat subuh. Di waktu subuh itu menggoda. Kalau tidak baca Al-Quran mesti tergoda. Jadi ini banyak yang tergoda. Ya, baik yang di depan saya maupun di depannya anak-anak. Ya, karena tidak baca Al-Quran. Yang kedua, setan itu menggoda manusia di waktu sore. Ya, jadi waktu matahari mau tenggelam dan matahari mau terbit. Itu berarti kalau begitu baca Al-Quran berapa kali sehari? 2 kali minimal. Sekali baca berapa ayat? Hah? Berapa ayat? Hah? Hah? Saya tanya kepada Bu Guru, minimal berapa kali baca Al-Quran, Bu? 5? Kalau 5 itu engken banget. 10. Jangan 1 kali. Kalau 1 kali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Kalau itu engken banget. Ya. Siapa yang belum bisa baca Al-Quran? Ini tugasnya siapa supaya bisa baca Al-Quran? Kalau di sekolah ini tugas siapa? Jangan tugas guru agama, tugas guru semuanya, dan harus baca Al-Quran. Ya, nanti saya ceritakan orang yang tidak baca Al-Quran setelah mau mati stresnya luar biasa. Jadi baca minimal. Baca Al-Qurannya ini bukan cuma baca Yasin dengan Tabarak, bukan surat Kahfi saja atau surat Waqiah. Bacanya itu harus dari depan, bertahap. Misalnya 1 hari 1 lembar, misal gitu. Ya 1 hari 1 lembar, pagi 1 lembar, sore 1 lembar, terus sampai hatam. Saya ketemu di Banjarmasin Utara ini, ada seorang ibu baca Al-Quran. Seorang ibu ini pengusaha sukses. Jadi kalau berusaha langsung disukseskan oleh Allah. Saya terkejut. Dia pengusaha sukses dan saya kalau perlu duit untuk kegiatan dakwah saya datang minta. Pernah saya minta duit kepadanya karena sangat mendesak. Saya perlu duit 100 juta. Karena ada kekurangan beli tanah untuk panti asuhan dan diminta oleh yang mau jual itu harus lunas hari ini. Lalu saya perlu 100 juta karena kalau tidak lunas hari itu kada jadi dijual. Harganya sudah dipotong separuh. Asalnya 800 juta, dia mau 400 juta, tapi duitnya hari ini. Lalu saya dengan istri mengurusi panti. Lalu saya tanya ke istri, duitnya kurang 100 juta. Pagi-pagi habis sholat subuh saya mendatangi orang itu. Seorang ibu pengusaha. Suaminya pengusaha, ibunya pengusaha. Begitu saya datang ke sana, saya perlu duit sekian. Akhirnya Pak, ibunya bilang kepada suaminya, Kak, kasihan si Den, saya 50 sampai 50, langsung dibayar cash. Saya terkejut, kalau saya minta 100 juta untuk kepada Anda berapa tahun satu kumpul itu? Ya, ini langsung. Akhirnya saya tanya kelebihannya, Bu, pian itu kalau sehari baca Al-Quran berapa? Apa jawabnya? Ulun itu sehari baca 5 juz. Saya tanya, kamu gimana sholatnya? Alhamdulillah Pak, anak ini rajin sholatnya, sangat rajin. Lalu baca Al-Qurannya, baca Al-Qurannya bolong-bolong Pak Ai, bolong-bolong. Ya. Akhirnya saya karena di dalam Al-Quran itu anak yang diberi otak cerdas itu adalah anak yang baca Al-Quran. Kemudian yang sholat malam. Sholat malamnya saya suruh
sesudah sholat isya 3 rakaat, ya, 3 rakaat. Tapi kalau umpamanya tidak 1 rakaat boleh, pokoknya baca. Tapi baca Al-Quran bujur-bujur, kemudian sholatnya bujur-bujur. Saya tanya, kamu belajar? Alhamdulillah Pak, ulun ini rajin, tapi tetap ranking 37 di antara 38. Dalam pikiran saya, anak ini otaknya tidak terlalu bagus, ya, tidak terlalu bagus. Tapi saya suruh itu. Apa yang terjadi? Semester berikutnya langsung dia ranking 17. Jadi waktu ranking 17 itu kayak merdeka saja. Wah, gembira. Padahal ranking 17, ya, ranking 17. Akhirnya tambah semangat. Begitu semester berikutnya ranking 11. Coba ranking 11. Ya, ranking 11. Dan dia keluar dari SMA itu kalau tidak ranking 2, ranking 4. Aku sudah lupa. Ya. Tidak tanggung-tanggung. Dia hebat. Nah, kemudian dia masuk ke perguruan tinggi yang favorit. IPK-nya 3,53. Saya meneruskan ini karena anak ini konsultasi terus. Ya. Tidak tanggung-tanggung. Dan sekarang anak ini sukses. Sukses luar biasa. Anak-anakku, kamu tentunya ingin sukses luar biasa. Semuanya ini, ya, ingin sukses luar biasa. Jadi mulai sekarang belajarnya sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, baca Al-Qur'annya sungguh-sungguh, zikirnya sungguh-sungguh. Insya Allah sukses. Yang bisa merusak otak, siapa yang ingin tahu? Yang bisa merusak otak? Oi, atau saya periksa dulu otaknya. Beneran aku bisa memeriksa otak. Siapa yang mau saya periksa otaknya? Hadangi dulu, hadangi. Itu. Anak kalau penyarikan. Anak yang suka sewot, suka penyarikan, otak kanannya bermasalah. Ya. Satu. Yang dua, anak yang selalu berdusta, ngerampot. Oi, itu otak kirinya nanti bermasalah. Otak kirinya nanti bermasalah. Yang paling banyak adalah anak yang selalu main game. Anak yang selalu main game, maka otak bagian tengahnya bermasalah. Anak yang selalu main game. Dan yang terakhir, anak yang selalu menangnya sendiri, egois, maka otak belakangnya bermasalah. Penyebab utama anak bermasalah ini karena main HP. Nah, HP saja. Ya. Tapi kalau ada yang mau saya periksa. Saya periksa dulu. Siapa yang mau jadi pahlawan? Hah? Siapa yang mau jadi pahlawan? Beneran? Yade. Tidak usah sebutan. Mana bisa otaknya bisa hebat nantinya. Yade. Berdua, Bu. Kamu juga di sini. Tidak apa-apa, ini jadi pahlawan ini.
game ini, mau kotak-kotak game ini sampai jam berapa? Tekanan ini Pak, belum ngantuk. Jam berapa? Jam 12. Malam. Baik. Anak ini kalau temperamental, sering sewot, otak kanannya nanti bermasalah gara-gara game. Tetapi kalau anaknya sering mendustai, ya saya siapa? Udah usah berteriak, ini bujuran. Ya, maka otak sini. Ya. Tapi kalau anak ini melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, otak bagian tengah, tapi nyambungnya ke sini. Ya, ke sini. Dan kalau egois di sininya, saya periksa dulu. Ini anak sedang sering sewot ini. Gara-gara main ini, otak sebelah kanannya. Ini nantinya kalau begitu terus tidak akan pintar. Bukan kamu aja, semuanya maksudku. Ini sudah sangat parah ini. Kemudian sini. Ini tidak usah ketawa, tidak usah. Tidak usah. Mana sakit kanan kiri? Ya, kalau sini sakit juga. Sebelah kirinya ya juga. Ini Penyakitan banget Pak. yang sini sering dibustan. Ya. Ini sakit. Kada baik. Ini, Kada. ini, Asa bubut. ini yang kena baru 2, kanan dan kiri. Tentunya main HP ini kalau disuruh berhenti susah, dikurangi dulu pelan-pelan. Ya, diganti dengan apa tadi? Bayang. Nah, apalagi baca Al-Quran. Baca. Yang bisa memperbaiki ini hanya baca Al-Quran, sholat, dan zikir. Ya, tapi kurangi. Kalau tidak, kamu sendiri yang rugi. Ya, kamu anak berapa? Anak terakhir. Kawin. Kamu bisa carikan sekarang. Bisa carikan ya. Ya, nanti kamu milih mana? Jangan Pak. Ya, oke. Sudah, terima kasih. Mudah-mudahan kamu sukses. Namanya Amin. siapa? Hairul. Hairul, bagus namanya. Buat India Pak. Yang perempuan. Yang perempuan aja. Perempuan. Yang ini. Ya, siapa? Ya, kamu. Ya, coba sini. Ada bapak, iya aja. Tujuh dan ada bapak. Ada bapak tak kan? Kasih Pak. Iya. Makasih. Ya, ada bapak. Ya, teman-temannya ya dua. Siapa kasih Pak? Kalau datang konsultasi ke rumah, kamu bayar. Sini gratis. Sudah. Yang itu aja. Ayo lah kasih Pak. Di Ya, maju. Oh, enggak ada. Ini enggak ada. Sakit. Ada kalau yang tidak main. Hah? Kalau ini karena dia sering ngeramput. Sekalipun tidak main kalau sering ngeramput. Yang sering dikeramputi kawan. Oh, dikeramputi. Ini kan sakit. Nah, ini kan sering ngeramput ini. Ini cuma yang kirinya. Karena dia mengeramputi kawannya yang nakal. Ya. Oke, ketahuan. Ya. Aku tadi yang mana? Sini, maju lah. Sini. Belum. Belum apa-apa kan sudah. Ini sakit. Hah? Ini sakit.
main sampai tidur. Ini mesti kena. Aku main sampai ujung. Ya. Ini yang parah. Ya suka ngeremput juga. Siapa yang diremput itu? Ya. Orang yang suka ngeremput nanti otaknya tidak bagus. Ya. Ingat. Ini. Sudah. Memang kalau masih anak-anak tidak terlalu. Ya sudah. Ya, namanya siapa? Oke. Baik. Sebenarnya aku bisa meriksa semuanya, tapi yang meriksa nantinya yang kecapean. Gini, yang jelas mulai sekarang main gamenya dikurangi, karena mesti merusak. Siapa yang sampai lewat tengah malam, satu aja. Main game sampai lewat tengah malam. Mana? Ini bujur jangan sampai lewat tengah malam. Karena kalau sampai lewat tengah malam itu merusak otak bagian tengah. Oi, saya yakin Anda banyak yang melakukan sampai lewat tengah malam. Ayatnya di dalam Al-Quran, anak yang main game terus, Al-Quran itu surat yang ke-18 ayat 105 dan 106. Mereka akan karena memperolok-olok ayat-ayat Allah dan para nabi, tidak baca Al-Quran, maka nantinya akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Ya. Ahbasibal ladina kafaru ayyatahidu ibadi min duni awliya inna jahannama lil kafirin nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina amala alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasna. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattahadu ayati wa rusuli huzwa. Jadi kalau kamu hanya sibuk main game terus, ingat, maka hukumannya sangat berat. Caranya ialah kurangi. Main gamenya dikurangi, diisi yang pertama adalah baca. Kemudian yang kedua sholatnya jangan bolong-bolong. Kemudian harus banyak berzikir, banyak berselawat, banyak bertasbih. Kalau ini dilakukan, otakmu tidak tanggung-tanggung, akan naik sampai beberapa kali lipat. Ya. Kemudian saya berkisah dulu, ada orang yang konsultasi ke rumah. Psikiater di Banjarmasin sudah didatangi dan tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya ada orang yang bilang, coba konsultasi ke Pak Karyono, Mas saya Karyono, datang ke rumah. Begitu datang ke rumah saya bilang, ini obatnya pian ini sangat mudah, gitu, sangat mudah. Gitu. Saya tunjukkan ayat Al-Quran, yaitu pian pertama harus baca Al-Quran, sholatnya jangan bolong-bolong, karena pian pensiunan pegawai negeri harus berinfak 3 jam. Ini obatnya. Pian sembuh gitu. Langsung saya tuduh pian ini jarang baca Al-Quran. Kemudian dia bilang, ulun masa muda bandel. Saya ulang lagi, pian ini harus baca Al-Quran. Tapi jawabnya bang, ulun masa muda bandel. Nyambung apa enggak? Hah? Nyambung apa enggak? Nyambung. Masa mudanya bandel itu tidak pernah baca Al-Quran, jadi tidak bisa baca Al-Quran orang itu. Akhirnya kalau begitu pian tidak bisa baca Al-Quran, padahal ini obatnya. Jangan ntar anaknya perempuan sudah sarjana, sudah pegawai negeri, bacaan Al-Quran seanaknya luar biasa. Akhirnya gini caranya, bapaknya belikan Al-Quran yang tulisan Latin saja,
kamu yang ngajari, baca Latinnya ngajari. Tiap pagi 5 ayat, sore 5 ayat. Tapi harus persis bacaannya, fasih. 28 hari kemudian baru datang ke sini, ke saya. Kenapa kalau 28? Perubahan anak ini supaya bisa baik dari jelek itu minimal 28 hari harus dilakukan. Kenapa? Karena makanan yang kita makan hari ini ampasnya besok dibuang, sarinya menjadi tulang, daging, darah dan sebagainya, diganti lagi setelah 28 hari. Bangunan beton yang kuat ini, itu bangunan beton nanti bisa sangat kuat kalau sudah 28 hari itu. Dan anak-anak yang bini-bini ini datang bulan paling tidak sekitar 28 hari. Jadi konsultasinya harus 28 hari kemudian. Udah pulang, anaknya sudah membelikan Al-Quran yang ada tulisan Latinnya, lalu diajar. Dapat 25 hari kemudian, si bapak itu ingin ketemu dengan saya. Tapi oleh anaknya dicegah, janjinya 28 hari. Setelah hari ke-28, segar luar biasa. Dia ngomongnya langsung begini, Alhamdulillah Pak Ulun sekarang sudah bisa surat muluk. Nah, langsung bisa. Dan sekarang sudah memulai waqiah. Ya. Surat Waqiah ini surat yang ke-56. Ya. Sudah lancar. Langsung saya tanya, kenapa pian kok baca surat muluk itu yang dipilih? Ulun ini stres ini Pak, karena sering mendengarkan ceramah. Nanti kalau orang tidak bisa baca surat muluk disiksa, dikubur. Wah, itu stresnya bukan main. Ulun ini takut nanti sebentar lagi mati disiksa kubur itu. Wah, itu. Begitu bisa Al-Quran surat muluk, ya Allah. Saya 2 minggu yang lalu ketemu dengan orang itu, segar, wajahnya muda kembali. Saya terkejut karena dia sudah lancar. Dan sekarang sudah mencari guru yang bisa baca Al-Quran dengan huruf Arabnya. Jadi itulah kelebihan baca Al-Quran. Oleh sebab itu anak-anakku tadi saya tanya, siapa yang belum bisa baca Al-Quran, tolong nanti dicek oleh Bapak Ibu Guru, bujur-bujur. Benar-benar nanti dilatih supaya bisa baca Al-Quran. Karena ini kalam ilahi. Kalau kamu baca Al-Quran, satu huruf pahalanya 10. Sehingga kalau baca Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Oi. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ya Allah. Pak Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Bingung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim pahalanya 190. Sedangkan ibu-ibu ini pagi bikin kopi nasgitel. Bisa bikin kopi nasgitel? Nah, kalau bisa. Maksud saya kopi panas, lagi dan kental. Disuguhkan ke suami, itu baru satu kebaikan. Diganja 10 baru. Tapi pian menyediakan untuk 2 biji. Ya, baru 30. Padahal Bismillahirrahmanirrahim sampai 90. Kalau pas bisa baca Al-Quran sampai 1 juz 1 hari, ya Allah, luar biasa. Anak-anakku, insya Allah kamu belajar sungguh-sungguh. Setiap mulai belajar baca Bismillah. Setelah Bismillah kemudian istighfar. Setelah istighfar belajar benar-benar. Pagi dan sore baca Al-Quran. Sholatnya tidak akan bolong-bolong. Kemudian banyak zikir. Insya Allah ini semuanya menjadi orang yang sukses luar biasa. Amin. Yang mengatakan bukan aku, Allah. Amin. Ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka akan mengharap perdagangan yang tidak akan rugi. Sebelum saya tutup,
mungkin ada pertanyaan. Boleh, ada tanya apa saja. Ya. Siapa yang mau tanya? Oi. Bu Guru ada yang mau tanya? Masa ada yang tanya? Aku jauh-jauh. Jauh-jauh ada yang tanya. Ya. Boleh tanya yang lain. Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, aku mau memeriksa. Ya, sayang ini masih. Aku kan sampai jam berapa? Sampai jam 12. Satu jam saja. Ya, siapa yang mau tanya? Oi. Ya, silakan. Oh, tanya umurku kah? Yang jelas kalau yang lain ini tidak ada yang bisa sama dengan umurku. Umurku 72. Alamat dia di mana? Alamat. Oh, alamatnya dekat aja di sini. Kebelang. Di Komplek Awang Sejahtera 2 dekat pesantren Al-Furqan. Jadi saya mendirikan masjid namanya Masjid Ar-Rahim. Lalu juga mendirikan pesantren Al-Furqan. Tapi sekarang tidak lagi, cuma jadi pembinanya saja. Di masjid sama. Saya ada pengobatan gratis. Jadi saya ada pengobatan gratis khusus ibu-ibu yang melahirkan yang tidak mampu. Sudah ratusan sudah. Ya. Karena sudah lebih dari 15 tahun sudah. Jadi siapa saja yang merasa tidak mampu mau melahirkan, kan biayanya kan bisa. Boleh lapor itu. Kemudian orang yang mau bersunat ya gratis. Itu. Lalu orang yang mau berobat yang pasti tidak mampu, tidak punya apa gitu, boleh. Dan sekarang dipimpin oleh yayasan itu Pak Abdurrahim Audah. Tapi saya yang mendirikannya, Pak Abdurrahim Audah. Yang ketua dokternya yang mengurusi semuanya sudah doktor. Dan mereka tidak mau dibayar. Jadi obat-obatan aku tidak boleh diberi orang. Ya, obatan gratis. Kemudian saya punya panti asuhan perempuan, ya, panti asuhan perempuan. Yang ada di sana 35 orang, yang ada di luar lebih banyak lagi. Ya. Jadi tiap hari harus mencari duit untuk kegiatan itu. Kemudian mungkin itu aja kegiatan sehari-hari. Dan saya kegiatan sehari saya tetap ngajar sampai sekarang, jadi dosen. Ya, jadi dosen di Unlam, dosen luar biasa sudah pensiun, tetap mengajar. Dan saya menerima orang konsultasi masalah apa saja dan menyelesaikannya lewat Al-Quran. Kalau lewat Al-Quran, terapinya lewat Al-Quran, nanti yang bertanggung jawab bukan saya, tapi siapa? Allah. Mesti Allah. Mesti Allah. Dan banyak ya, ada konsultasi yang termasuk yang dari luar daerah. Beberapa waktu yang lalu Kepala Kejaksaan Tinggi Pontianak yang konsultasi. Jadi nelpon berangkat dari Pontianak ke Banjarmasin, sore baru pulang konsultasi. Ya, konsultasi masalah dirinya. Ada lagi yang dari Jakarta. Sekarang dulu dia menjadi direktur di bawahnya direktur jenderal. Jadi saya menerima orang yang konsultasi apa saja saya carikan di Al-Quran. Gitu. Boleh, bagus itu pertanyaannya. Siapa lagi yang mau tanya yang lain? Ya. Belum nak bertanya. Oh iya, tanya aja. Berdiri. Assalamualaikum.
Ya, berdiri kalau Bapak. Ya. Sakit man buhit ko na. Namanya siapa? Gugup pun. Enggak, Grogi lu. Hah? Apa yang ditanyakan? Kini jegin. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun hendak takut. Nangis suara ya? Siapa menjadi orang yang lebih sabar lagi tuh? Hah? Baik, ini pertanyaannya luar biasa. Ya. Orang yang sabar, yang benar-benar sabar nantinya bisa mengajak leluhurnya yang beramal soleh, nanti pasangan dan keturunannya masuk surga. Amin. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shala min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Al-Quran surat yang ke-13 ayat 23-24 itu. Mereka nantinya akan bersama-sama masuk surga Aden beserta leluhur yang beramal soleh, kemudian pasangannya, anak dan keturunannya dipandu oleh dia itu masuk surga, disambut oleh malaikat. Katanya malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kamu karena kesabaranmu. Jadi kalau orang yang sabar ini nanti pahalanya luar biasa itu. Nah, bagaimana supaya orang itu sabar? Allah yang memberitahu di dalam Al-Quran, wasbir, bersabarlah kamu, wa ma sabruka, kamu tidak mungkin sabar. Jadi manusia ini tidak ada satupun yang bisa sabar. Illa billah, kecuali dapat pertolongan Allah. Supaya dapat pertolongan Allah, kamu tidak bisa sabar kecuali dapat pertolongan Allah. Supaya dapat pertolongan Allah, wala tahzan alaihim, jangan sedih hati kalau dicaci maki orang. Jadi pian kalau dicaci maki oleh sekampungan, jangan sedih. Ya biasa saja, jangan sedih. Wala taku fi daikin mimma yang kurun, dan jangan sempit dada terhadap tipu daya mereka. Jadi kunci sabar itu jangan sedih. Sedih hati itu tidak boleh. Apalagi sakit hati, apalagi jengkel hati, apalagi marah hati. Jadi syarat supaya orang itu sabar, jangan penyarikan. Itu syarat-syarat pertama. Ya. Yang kedua, jangan sempit dada, harus lapang dada. Supaya lapang, tuh di kelas itu isinya berapa siswa? 33. 33. 33. Lapang apa enggak kalau di sini 33? Enggak, lapang apa enggak maksudnya? Adalah kelasnya. Lapang karena berjarak. Kalau di sini 200. Sempit supaya lapang. Dikeluarkan gitu. Jadi orang yang lapang itu banyak bersedekah. Jadi supaya pian sabar kuncinya 2. Bu guru yang sabar kuncinya 2. Yang pertama jangan penyarikan, yang kedua jangan engken. Jadi bagus pertanyaanmu. Ya. Supaya sabar, karena kalau sabar ini nanti bisa membawa semuanya masuk surga. Jadi guru-guru bisa membawa murid-muridnya masuk surga asalkan gurunya jangan penyarikan dan jangan engken. Ini bagus ini pertanyaannya, tapi kenapa kok tadi sepertinya sempat? Gue pak kaya. Ustaz maksudnya. Baik. Oi, siapa lagi? Satu lagi. Oh, kepanasan. Kalau udah kepanasan, kamu di sini, gurunya di situ.
Saya kira demikian. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan penutup diserahkan ke siapa? Pak Ustadznya. Mari kepada anak-anakku semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ilahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الحافظين والحافظات من الأمراء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan